Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Dwi Jayanti, NPM 2121020310 dari kelas I Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan membahas materi fikih mawaris tentang rod dan cara penyelesaiannya. Pengertian rod. Secara bahasa, rod artinya mengembalikan, sedangkan secara istilah, rod adalah kekurangan dalam pokok masalah dan pertambahan dalam jumlah bagian-bagian yang ditetapkan. Tujuan rod adalah untuk mengembalikan sisa-sisa harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya, bagian ahli waris yang berhak menerima rod. Ahli waris yang berhak menerima rod ada 8. Yang pertama, anak perempuan. Kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Yang keempat, saudara perempuan seayah. Yang kelima, saudara perempuan seibu. Keenam, ibu. Ketujuh, nenek sohih atau ibu dari bapak. Dan yang kedelapan adalah saudara laki-laki seibu. Sedangkan ahli waris yang tidak berhak menerima rod, yaitu suami dan istri. Dikarenakan suami istri bukan hubungan nasabiah ataupun hubungan darah atau keturunan, tetapi karena hubungan sababiah, yaitu hubungan yang disebabkan karena adanya perkawinan. Selanjutnya ada syarat-syarat berlakunya rod. Pertama, rod diberlakukan karena adanya ahli waris ashabul furud, dan yang kedua, adanya kelebihan atau sisa harta warisan yang ditinggalkan. Yang ketiga, tidak adanya ahli waris as-sobah. Adapun cara penyelesaian rod, yaitu dengan cara mengurangi angka masalah sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima ahli waris. Maksudnya, dengan cara menambahkan bagian yang telah dikalikan dengan asal masalah sebelumnya. Adapun contoh kasus dan cara penyelesaian rod. Seorang wafat meninggalkan ibu, 2 anak perempuan dengan harta waris yang ditinggalkan sebesar 120 juta. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu dengan metode penyelesaian biasa, yang dimana ahli waris ibu mendapat bagian 1/6 dan 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3. Ibu mendapat 1/6 dikarenakan jika ada anak atau cucu. Sedangkan 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3 dikarenakan anak perempuan tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan asal masalah. Asal masalah diperoleh dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 3. Maka dapat kita ambil bahwa KPK 6 dan 3 adalah 6. Langkah selanjutnya adalah bagian ibu dikalikan dengan asal masalah 6, yaitu 1/6 dikali 6 maka menghasilkan 1. Sedangkan bagian 2 anak perempuan yaitu 2/3 dikali dengan 6 maka menghasilkan 4. Langkah selanjutnya adalah bagian yang telah dikalikan dengan asal masalah dikalikan dengan harta warisan, yaitu bagian ibu 1/6 dikali dengan 120 juta rupiah, maka mendapatkan hasil 20 juta rupiah. 2 anak perempuan 4/6 dikalikan dengan 120 juta mendapatkan hasil 80 juta rupiah, maka totalnya adalah 100 juta rupiah. Dengan ini dapat kita lihat bahwa dengan metode penyelesaian biasa, harta waris masih memiliki sisa sebesar 20 juta rupiah. Maka diperlukan cara penyelesaian dengan metode rod untuk mengembalikan sisa harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode rod adalah dengan cara mengurangi asal masalah yang diperoleh dari jumlah tambahan asal masalah sebelumnya, yaitu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Adapun bagian ahli waris ibu setelah dirodkan menjadi 1/5 dan 2 anak perempuan setelah dirodkan menjadi 4/5. Langkah selanjutnya adalah bagian ahli waris dikalikan dengan harta waris, yaitu ibu
bagiannya 1/5 dikali dengan 120 juta rupiah mendapatkan hasil 24 juta rupiah. 2 anak perempuan, bagiannya adalah 4/5 dikali dengan 120 juta rupiah mendapatkan hasil 96 juta rupiah. Maka total dari ahli waris ibu dan 2 anak perempuan adalah 120 juta rupiah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian biasa, harta waris masih memiliki sisa, sedangkan dengan menggunakan metode Roth, ahli waris mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing secara merata. Demikian video yang saya buat. Saya harap bagi yang menonton video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Roth beserta cara penyelesaiannya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.